Halo Bro and Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu dalam kebaikan, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Gue pengen memperkenalkan diri dulu sebelumnya, karena pasti banyak yang belum kenal gitu. Dan memang gue bukan seorang selebriti, gue bukan seorang public figure, gue juga bukan seorang politikus dan chef terkenal gitu. Jadi ya kita kenalan dulu deh ya. Nama gue ya lumayan panjang sebenarnya, dan kalau di akte kelahiran ya lebih panjang lagi gitu. Cuman kalau untuk panggilan biar lebih akrab, panggil aja gue Dr. Amrusian, oke? Kalau untuk profesi, gue seorang dokter, tapi memang udah lama sih gue nggak praktek, udah beberapa tahun ini. Walaupun gue nggak praktek, tapi masih nggak meninggalkan ilmu yang udah gue pelajarin bertahun-tahun. Gue masih mengelola klinik bareng istri. Ya semoga kliniknya bisa bertambah besar dan jadi rumah sakit. Terus kemudian juga kayak waktu pandemi kemarin gue juga masih bantu-bantu untuk menangani pasien-pasien COVID seperti itu. Dan juga untuk acara-acara sosial gue masih aktif. Selain praktek, gue juga bisnis nemenin istri. Itu udah beberapa tahun, bahkan gue jalanin itu ketika gue masih praktek dulu gitu, dan bahkan ketika gue masih sekolah. Tapi yang benar-benar gue gelutin sekarang, gue seriusin ini diantaranya bisnis kuliner, juga bisnis apa lagi tuh yang berhubungan dengan busana, terus juga lain-lainnya. Kemarin juga sempat kita buka kursusan, jadi itu memang bisnis nggak ada matinya ya, sandang pangan. Kalau untuk papan masih dalam proses pendidikan dan juga kesehatan. Kalau kesehatan masih berjalan. Nah kalau papan maksud gue sih pengen sih sebenarnya punya kontrakan banyak gitu, atau kalau perlu gue bisnis perumahan kecil-kecilan sampai jadi besar. Oh iya, waktu awal pandemi itu hampir semua bisnis di Indonesia, bahkan di dunia itu banyak yang kolaps, tutup. Nah jadi waktu itu termasuk klinik yang kita kelola tutup juga gitu, karena masih takut ya. Jangankan yang kecil-kecilan, yang besar aja banyak yang pabrik-pabrik pun tutup kayak gitu. Dan waktu itu klinik yang kita kelola pun di awal-awal kita tutup karena kita masih belum kenal ya, belum tahu ada sesuatu yang asing yang namanya corona, covid gitu. Jadi untuk membuka klinik kita nggak berani, dan untuk bisnis-bisnis lain pun sementara nggak bisa jalan gitu. Banyak toko-toko yang udah buka di Tanah Abang, terus kemudian juga di Mangga 2 itu pun banyak yang sampai sekarang udah nggak buka lagi. Waktu awal pandemi kemarin gue juga coba untuk masuk ke dunia yang berbeda yang belum pernah gue tahu sebelumnya. Nambah profesi gue jadi trader saham khususnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan jadi tambahan yang cukup lumayan lah buat bikin dapur ngebul, jadi nggak kelaparan gitu. Tentang pengalaman macam-macam sih. Jadi kalau untuk pengalaman gue pernah, ya udah pasti praktek udah pasti, karena gue dokter gitu. Gue praktek pun macam-macam. Mulai dari di klinik, di rumah sakit, dan gue juga pernah ke daerah-daerah, dan itu yang membuat gue merasa banyak pengalaman yang berhubungan dengan masyarakat, dengan berbagai macam manusia gitu. Ada yang pengalaman bikin seneng, bikin happy ya, ada jadi yang bikin sedih banget, ada juga yang pokoknya ngaduk-ngaduk emosi deh, sampai ada pengalaman yang horor juga ada gitu, yang gak masuk akal dan logika gitu. Nanti gue ceritakan. Dan ketika gue praktek di beberapa tempat yang elit, di situ gue banyak kenal juga orang-orang besar seperti mantan Kapolri, dan itu jadi pasien pribadi gue. Terus juga banyak jenderal-jenderal di tempat itu dan pengusaha-pengusaha besar. Disitulah gue juga banyak belajar tentang kehidupan ke mereka yang jauh lebih senior. Selain praktek, gue juga dulu pernah ngisi acara-acara di TV ya. Jadi ya disitulah gue kenal beberapa seleb, gue kenal beberapa pengusaha juga, yang dari mereka gue bisa belajar tentang ilmu kehidupan. Gue dulu juga pernah jadi motivator. Itu ceritanya cukup unik karena gue ikut satu komunitas yang positif, dan ketika kita disuruh cerita, gue menceritakan tentang perjalanan hidup gue, dan ternyata banyak yang termotivasi. Ya udah, jadi di luar rencana gue saat itu jadi motivator.
mulai dari yang sangat rendah sekali sampai lumayan lah, walaupun nggak tinggi-tinggi banget gitu, tapi gue bisa kenal banyak orang-orang besar seperti Om Bob Sadino segala macam, yang akhirnya beliau menjadi guru gue dalam banyak hal, dalam ilmu kehidupan dan dalam ilmu bisnis. Kenapa gue bikin channel YouTube? Karena ya gue pengen berbagi, simpel sih jawabannya, cuma begitu doang. Karena gue pengen berbagi sama teman-teman, sama bro and sis kalian gitu. Pengalaman hidup yang sangat banyak dan unik ini sayang gitu kalau hilang begitu saja, terbuang sia-sia. Karena gue yakin pengalaman setiap orang itu akan membawa manfaat bagi orang lain, bagi yang bisa mengambil hikmahnya. Terus teman-teman gue juga bilang, kenapa sih Mi, lo kan unik gitu, cerita-cerita hidup lo juga unik, kenapa enggak lo bikin buku? Awalnya begitu, buku gitu, atau bikin blog pribadi. Jujur aja gue udah capek nulis, ngetik segala macam, banyak yang diurusin gitu, banyak banget yang diurusin, sampai akhirnya baru keingetan dulu gue pernah punya channel YouTube zaman dulu ketika seleb-seleb YouTube ini belum muncul. Tapi memang karena gue nggak ngerti YouTube itu bisa dimonetize segala macam dan lain sebagainya, nggak kepikiran ke situ gitu. Waktu itu gue cuman ada video apa gue upload, bahkan saat ini channelnya apa gue udah lupa gitu. Alamat emailnya pun udah nggak tahu apa gitu. Terus itu cuman iseng-iseng sih dulu. Jadi kesimpulannya sih, daripada gue bikin buku, gue bikin blog, mendingan gue cerita aja deh lewat seperti ini, bisa di shoot pakai kamera seperti ini dan bisa langsung diupload gitu. Kalau tentang isi kontennya, karena gue seorang dokter, jadi udah pasti dong gue di situ akan mengisi info-info tentang wawasan kesehatan, tentang kecantikan, kebugaran atau pasutri seperti itu. Dan juga selain tentang kesehatan, gue pengen sharing, pengen berbagi tentang bisnis, yang utama juga pengalaman hidup yang unik-unik terutama ya. Misalkan selama gue praktek di rumah sakit atau di daerah, ketemu dengan hal-hal yang gak logis, itu bisa gue ceritain, sekedar cerita lah ya, mau percaya atau enggak ya up to you lah. Oke deh, gue kasih bocoran sedikit, nanti video yang akan datang apa aja gitu ya. Ini sekilas aja ya, diantaranya tuh kejadian yang rada horor deh. Contohnya waktu gue lagi stase bedah, ada perawat berjaket merah gitu, sebenarnya pakai jaket alma mater itu katanya, waktu masih hidup. Dan pengalaman lain waktu di stase penyakit dalam, di ruang rawat inap, ada pasien yang dari malam itu sampai pagi infusan gak habis-habis, infusannya udah diganti, ternyata bukan sama perawat, bukan sama koas juga, tapi sama sesuatu lah. Kisah kayak gini gue yakin gak cuma di tempat rumah sakit gue praktek doang, banyak sih, udah umum banget cerita gini. Kalau ini yang horor karena sadis ya, waktu jaga IGD ada ibu-ibu yang tangannya masuk ke mesin bubut, ya gue bawa tangan ke ruang bedah buat disambung. Kalau untuk kisah-kisah lucu, gue paling banyak dapat di stase psikiatri. Jadi waktu itu gue praktek di RSJ. Mereka ada yang menganggap gue selebriti, ada yang menganggap gue nggak tahu apalah. Pokoknya ketemu gue dia salim, dipikir gue guru ngaji kali, ustadz gitu. Gue bilang bukan, gue dokter gitu. Mereka tuh lebih pintar dari kita yang merasa normal-normal aja gitu. Itu ada yang bisa 5 bahasa. Serius. Terus ada juga yang hafal Quran 30 juz. Gila, ini jago banget ini orang gitu, nggak hilang ingatannya gitu. Gue sumpah dokter, setelah gue jadi dokter di klinik ataupun di rumah sakit, yang horor dulu ya, diantaranya ya ada pasien yang katanya sih kesurupan gitu. Gue pikir awalnya nih ada masalah gangguan kejiwaan gitu, tapi ya unik sih, memang suaranya berubah, terus bisa bahasa-bahasa yang gue nggak kenal gitu. Ada orang tua yang bawa anaknya, anak kecil waktu itu masih TK kali ya. Dok, anak saya bisa ngelihat hantu. Wah, kaget gue. Membuat hati sedih ada ya. Pasien gue waktu itu ada anak yatim, jadi ada infeksi di paru, tapi kayaknya udah terlambat. Gue udah rujuk ke dokter spesialis paru waktu itu, cuma nggak ngejar. Gue telepon ibunya, katanya udah nggak ada, udah meninggal. Ada orang yang nggak mampu juga, ini punya tumor otak. Nah kalau yang seperti ini gue nggak pernah
narik biaya. Gue rujuk ke sebuah rumah sakit dan ternyata kata dokter di rumah sakit tersebut ini nggak usah dioperasi, nggak guna gitu. Jadi buta, jadi lumpuh segala macam. Gue coba ngerujuk lagi ke dokter bedah saraf yang lain dan dikatakan bahwa kenapa nggak dari dulu dioperasi, ini bisa gitu. Untuk pengalaman yang menyenangkan, yang membahagiakan ada. Tiba-tiba mereka berterima kasih, gue dibawain makanan, dikasih buah-buahan gitu. Wah, happy lah hati gue gitu ya. Contoh ada jantung bocor gitu ya, gue rujuk ke dokter spesialis jantung. Akhirnya diberikan treatment dan tindakan oleh dokter spesialis jantung tersebut. Orang tuanya terima kasih sama gue, ya gue happy banget dong. Yang namanya manusia kan ketika kita merasa dihargai itu bahagianya luar biasa ya. Di video-video gue selanjutnya akan gue ceritain. Oke, bro and sis, teman-teman semua, kali ini gue rasa cukup perkenalan tentang diri gue. Nanti kita bisa sambil jalan aja, kita sharing, mungkin nanti juga ada komentar-komentar yang bisa kita untuk berbagi ya, berbagi pengalaman dari teman-teman semua gitu, berbagi tips juga, berbagi info, dan yang pasti gue harap channel YouTube yang gue buat ini berguna buat semua. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan kalau perlu pencet juga tuh tombol lonceng supaya lo bisa selalu update cerita-cerita dari gue. Sampai ketemu lagi, bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.